Oke, kita masuk di materi khusus kuliah Profit 1. Kenali target market untuk usaha sampingan, produk jasa, skill, atau sewa alat. Apa bedanya jasa dan skill? Kalau jasa itu lebih profesional ya. Anda membuat suatu usaha yang memang Anda kerjakan, tapi Anda punya pekerja seperti Anda punya barbershop ya, yang punya usaha Anda, tapi yang mangkas itu bukan Anda punya usaha salon, Anda punya tempatnya, Anda punya alatnya, tapi yang mengerjakan bukan Anda, itu jasa. Kalau skill, Anda sendiri yang mengerjakannya, Anda punya keahlian, Anda jual skill Anda ya. Anda punya keahlian memperbaiki laptop, ya Anda sendiri yang perbaiki. Anda punya keahlian ngedit, misalnya ngedit foto atau ngedit video, ya Anda sendiri yang mengerjakan. Itu bedanya jasa dengan skill ya. Pada dasarnya hampir sama, tapi penerapannya berbeda dari segi yang mengerjakan ya. Kalau sewa alat seperti rental sewa alat, rental mobil, rental alat pelaminan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman di sini tertarik punya usaha sampingan dengan kategori jasa, skill, atau sewa alat, di sini tempat yang paling bagus untuk kita mengenal siapa target market kita ya. Tapi disclaimer dulu nih ya, mohon izin sebelumnya. Mengingat ada begitu banyak jenis jasa, ada begitu banyak jenis skill dan sewa alat yang bisa Anda jual, dan sudah pasti ada begitu banyak jenis target market yang berbeda-beda pula ya. Kita akan membahas cara menentukan target market yang tepat untuk bisnis jual jasa, skill, atau penyewaan alat yang Anda punya ya. Kita bahas di sini caranya. Kalau di materi yang lain memang saya udah riset misalnya seperti produk parfum, skincare, kosmetik, dan fashion, saya riset. Untuk produk kuliner ya, makanan ringan, minuman rasa-rasa, makanan berat yang jualannya di pinggir jalan, saya riset. Tapi khusus ini saya bingung risetnya, karena ada banyak jenis jasa, ada banyak jenis skill, dan banyak jenis sewa alat. Itu target marketnya berbeda-beda. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah caranya. Jadi Anda bisa menentukan caranya dengan metode yang saya udah buat spesial buat Anda yang mau punya usaha sampingan, jasa, skill, dan sewa alat. Nah, yang sehingga Anda dengan mudah menjual apapun ya, walaupun produk Anda itu modelnya aneh-aneh ya, Anda mudah menemukan target marketnya ya. Jasa, skill, atau sewa alat yang Anda punya kepada calon customer Anda, karena Anda menjual kepada target market yang tepat. Kurang lebih begitu penjelasan saya sebelumnya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang menemukan target market yang benar ya. Ada quote dari Seth Godin mengatakan, "Everyone is not your customer." Artinya tidak semua orang bisa dijadikan pelanggan, atau tidak semua orang mau membeli produk Anda ya. Ada orang-orang tertentu, ada orang-orang khusus yang memang kriteria orang yang mau membeli produk Anda. Kurang lebih walaupun dia punya uang, dia banyak uang, dia bisa beli produk Anda, tapi belum tentu dia mau beli produk Anda. Begitu. Oke, kita lanjut. Target market itu ada 3 level ya kawan-kawan ya. Yang pertama, target market dari sisi broad. Broad itu luas, nanti aku bahas lebih dalam. Yang kedua, naik levelnya menjadi niche. Niche itu spesifik. Yang ketiga, lebih tinggi lagi, super niche. Itu sangat spesifik. Jadi tugas kita adalah menemukan target market mulai dari yang super niche dulu ya, jangan dari broad dulu. Kita harus bisa cari dari super niche dulu, karena kalau kita sudah bisa menemukan target market dari super niche, kita bisa kuasai super niche kita pindah ke level niche sudah lebih mudah.
kita pindah lagi ke level broad, semakin lebih mudah. Kurang lebih begitu. Lalu apa maksudnya broad, niche, dan super niche? Oke, kita bahas yang pertama, broad. Broad itu luas. Nah, dari broad itu hanya membahas membuat kategori dari sisi range usia. Oke, semua usia bisa beli, itu betul, itu yes. Tapi Anda harus menentukan kira-kira produk yang Anda jual di usia berapa yang paling minat. Ya, contohnya Anda jual produk baju misalnya, baju fashion. Baju Anda ini yang mau beli itu kan ada baju untuk anak gadis, baju untuk orang tua kan ada. Itu ada range usianya. Anda mau jual baju, Anda mau jual fashion untuk usia dari berapa sampai berapa. Itu harus Anda tentukan dulu. Ya. Yang kedua, jenis kelamin. Apakah perempuan yang lebih banyak tertarik membeli produk Anda atau laki-laki? Atau mungkin sama-sama rata aja. Laki-laki 50%, perempuan juga 50%. Dan yang ketiga, dari strata kelas sosialnya. Apakah produk yang Anda jual untuk kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah? Karena segmennya berbeda. Kalau kalangan menengah ke atas, dia lebih cenderung melihat kualitas. Ya, kalau menengah ke bawah cenderung melihat ke harga. Itu perbedaannya. Anda tentukan nih. Dari broadnya Anda tentukan dulu. Ya. Oke, kita masuk ke level yang kedua. Niche. Yang lebih spesifik. Kita bahas dari pekerjaan. Apakah produk yang Anda jual diminati oleh profesi-profesi tertentu karena ada hukum sebab akibat dari pekerjaan mereka membutuhkan jasa, membutuhkan skill, atau membutuhkan sewa alat Anda. Contoh, ini saya buat juga contohnya. Anda jual jasa servis laptop rusak. Ya, berarti profesi yang menggunakan laptop adalah mahasiswa, dokter, atau pebisnis online, atau pebisnis menengah ke atas. Berarti dari sisi profesi, karena Anda punya usaha skill perbaiki laptop yang rusak, tentu Anda cari orang yang pekerjaannya itu menggunakan laptop di kesehariannya gitu. Tentu kalau misalnya dia bukan, misal ya, dia karyawan buruh pabrik, dia bukan target market Anda karena jarang. Walaupun ada buruh pabrik yang punya laptop, tapi bukan kesehariannya menggunakan laptop. Berarti kalau dia pun punya, laptopnya jarang dipakai. Kalau laptopnya jarang dipakai, berarti jarang rusak. Kalaupun laptopnya rusak, belum tentu dia mau langsung perbaiki. Itu kurang lebih begitu. Tapi kalau dia kesehariannya menggunakan laptop, kalau laptopnya rusak, 1 hari aja dia udah uring-uringan karena dia udah nggak bisa kerja. Ya, polanya sampai ke sana. Dari sisi pekerjaannya kalian tangkap kira-kira untuk jasa yang Anda jual, untuk skill yang Anda jual, atau untuk sewa alat yang Anda jual, apakah mereka bisa ditarget untuk orang-orang yang punya profesi-profesi tertentu. Kurang lebih begitu. Yang kedua, aktivitas atau hobi tertentu. Ya, apakah produk yang Anda jual diminati oleh aktivitas atau hobi tertentu karena ada hukum sebab akibat dari hobi mereka membutuhkan jasa, skill, atau penyewaan alat Anda. Contoh, ya, Anda jual sewa lapangan futsal. Ya, Anda punya lapangan futsal, Anda sewa tuh lapangannya. Sudah pasti target market Anda adalah orang yang hobinya bermain futsal. Nggak mungkin dia hobinya nonton drama Korea tapi main futsal. Nggak, pasti dia hobi main futsal. Di samping itu Anda juga bisa menjual jasa sablon jersey tim futsal. Ya. Nah, jadi di sini Anda mau nambahkan jenis bisnis Anda, misalnya Anda sudah punya sewa lapangan futsal, Anda boleh tambah. Anda buka jasa sablon jersey tim futsal, kan pastinya ada yang mau buat tim atau jersey tim lah, tim mereka gitu ya. Nah, Anda kalau nggak punya uang untuk buat sablon lagi, Anda nggak punya
apa istilahnya, nggak punya modal untuk nambah itu lagi, atau Anda nggak punya keahlian untuk nyablon itu lagi, nggak ada masalah. Anda tinggal buka aja. Di sini di sini bisa sablon jersey tim gitu. Sablon nomor, sablon nama, sablon logo bisa. Ya Anda tinggal kerjasama dengan pihak sablonnya. Bro, aku punya lapangan futsal. Jadi banyak orang yang mau pasang mau buat sablon untuk jersey bajunya, jersey timnya. Kira-kira aku dapat harga berapa kalau aku lempar ke kamu? Karena aku jualnya dengan harga sekian nih. Gitu aja, kolaborasi aja. Ya, nggak mesti Anda juga harus keluar modal lagi untuk buka jasa sablon baju. Oke? Kurang lebih seperti itu niche-nya. Nah, kita bahas yang lebih tinggi lagi di super niche, yaitu yang sangat spesifik. Sangat spesifik di sini kita mau bahas dari sisi wilayah. Kalau jangkauan paling jauh dari bisnis Anda hanya bisa mencapai tingkat kabupaten atau kota, maka wilayah super niche yang pertama kali yang Anda harus kuasai adalah yang di tingkat desa atau yang di tingkat kelurahan dulu. Jangan boro-boro Anda mau jangkau sampai ke pusat kota sana, tapi di desa Anda, di kelurahan Anda, orang nggak ada yang mau beli produk Anda, nggak ada yang mau pakai jasa Anda. Itu muluk-muluk namanya. Ya, contoh, Anda sewa tenda pesta pernikahan. Anda punya tenda pernikahan untuk disewakan. Ya, paling jauh Anda bisa antar, yang Anda bisa layani itu hanya di sekitaran kabupaten kota Anda. Tapi sebelumnya Anda harus bisa kuasai dulu wilayah di kelurahan atau di kecamatan Anda. Ya, jadi jangan Anda jangkau yang di ujung kota sana untuk bisa sewa alat pelaminan Anda, tapi yang di kelurahan Anda, yang di kecamatan Anda nggak pernah nih ada yang nyewa alat sewa pelaminan Anda nih. Ya, kalau bisa di kecamatan dulu Anda kuasai. Anda rebut orang-orang yang mau nikah di sana, ya Anda pasang. Anda kasih diskon Anda kasih strategi-strategi yang jitu nanti kita bahas strategi-strateginya. Tapi kita bahas dulu nih target marketnya itu. Kalau super niche itu lebih detail lagi wilayahnya, lebih kecil lagi tapi lebih powerful. Oke? Yang kedua, memenuhi satu kebutuhan spesifik customer. Nah, kalau bisnis Anda itu masih umum, coba Anda kerucutkan lagi menjadi lebih spesifik. Karena jika bisnis Anda masih umum, persaingan Anda juga akan tinggi. Ya, contoh Anda jual jasa rias pengantin, tapi untuk pengantin suku Batak misalnya. Nah, kalau Anda jual jasa rias pengantin, tapi semua pengantin boleh masuk, maka tidak ada yang spesial di tempat Anda. Ya, karena pengantin suku Jawa, pengantin suku Betawi, mungkin pengantin suku Batak, itu jenis makeupnya pun beda-beda. Karena dari sisi pakaian adatnya sudah berbeda, wajahnya juga pasti ada sedikit berbeda lah. Saya kurang lebih detail masalah perbedaannya di mana, tapi pasti berbeda. Karena Anda bisa jual dengan gaya-gaya menambahkan aksesoris-aksesoris di suku-suku tertentu. Ya, kalau di semua suku Anda pasti kebingungan untuk menambahkan aksesorisnya. Ya, kalau di suku Batak, karena saya orang Batak, biasanya kalau orang makeup itu, orang pesta pernikahan itu ada seperti ikat kepala warna merah itu di atas pengantin laki-laki atau pengantin perempuan. Nah, Anda bisa tuh menambahkan itu. Ini gratis ini loh, kalau makeup di tempat saya kasih gratis ikat kepala ini disewakan gitu loh kira-kira. Ya, jangan Anda mau rangkup semuanya, tapi tidak ada satupun yang spesial dari Anda. Oke, itulah dia 3 level. Yang pertama tadi broad, luas, yang membahas tentang range usia, jenis kelamin, kelas sosial. Lebih kecil lagi, lebih kerucut lagi, Anda di niche itu membahas tentang pekerjaan dan aktivitas hobi tertentunya. Nah, yang lebih spesifik lagi itu super niche, yaitu membahas lebih detail lagi, lebih kecil lagi, itu bagian wilayah
dan bagian memenuhi satu kebutuhan spesifik dari customer. Kalau saya kecepatan, Anda boleh catat dulu, pause, catat, pause, catat, pause, supaya Anda mengerti. Ingat, setiap materi yang saya bahas, Anda harus pindahkan ke dalam buku khusus, jangan asal didengar aja. Karena kalau Anda asal mendengar aja, hari ini ingat, besok bisa lupa, apalagi minggu depan. Oke? Nah, sekarang kita bikin studi kasus. Studi kasus bagaimana strategi kalau kita mengetahui target marketnya. Untuk, ini contoh aja ya, untuk jasa rias pengantin. Kita mulai dari broad sampai yang super niche. Oke, broadnya, range usia untuk jasa rias pengantin usianya 23 sampai 30 tahun. Loh, kok 23 bang? Kenapa nggak 20? Ya mungkin masih ada orang yang nikah usia 20 tahun, tapi pada umumnya kan 23-an lah ya, sudah mulai matang. Dan sampai 30, bang ada juga bang orang yang nikah umur 35, ada memang, tapi ya memang 1-2 orang. Biasanya udah umur 30 sampai 30 ke atas itu udah mulai jarang. Ya, usia nikah orang itu kan 23 sampai 30 tahun. Oke, jenis kelamin misalnya Anda lebih spesifik lah ke perempuan. Kalau laki-laki nggak ada yang terlalu mau dipoles wajahnya ya. Ada tapi mungkin nggak sebanyak perempuan. Ya, kelas sosialnya Anda mau ambil kategori menengah ke bawah. Berarti pekerjaannya kurang lebih ya pekerjaan karyawan lah ya, karyawan swasta atau karyawan negeri pun, tapi yang penting karyawan menengah ke bawah lah. Hobinya nonton drama Korea. Apa hubungannya ini jasa rias pengantin sama nonton drama Korea? Di sini aku kasih tanda merah di nonton drama Korea karena nanti ada hubungannya dengan strategi yang kita buat. Ya, untuk wilayah mana? Untuk wilayah Kecamatan Marelan. Karena saya punya Kecamatan Marelan, saya buat aja di Kecamatan Marelan. Oke, kebutuhan spesifiknya itu rias pengantin suku Batak, khusus spesial suku Batak. Nggak melayani dengan suku-suku yang lain. Nah, jadi ini target market Anda. Oke, Anda bisa buat apa dari target market ini? Gini, kita bahas. Apa hubungannya nonton drama Korea dengan jasa rias pengantin? Nah, itulah hebatnya kalau Anda punya target market yang spesifik. Yang pertama, Anda bisa pasang brosur iklan Anda di tempat jual DVD drama Korea, sehingga si target market Anda dengan mudah menemukan bisnis jasa Anda. Ya, yang kedua, Anda bisa kolaborasi dengan si penjual DVD Koreanya. Contoh, nah tulisan kuningnya nih yang kita baca sekarang. Contoh, misalnya Anda bilang ke penjual DVD, beli kaset DVD Korea dapat diskon krimbat rambut di salon Anda. Ya, jangan jualan langsung ya. Anda bilang dapat diskon krimbat lah gitu. Kurang lebih begitu. Diskon krimbat rambut di salon Anda. Nah, nanti sewaktu dia datang dengan voucher diskon yang dia beli dari DVD drama Korea tadi, dari voucher diskon krimbat rambut dari si penjual DVD tadi ya, saya baca aja ya biar nggak bingung-bingung ya. Anda sambil gali informasi dari mereka dan kemudian Anda bisa tawarkan paket rias pengantin kalau mereka mau nikah nanti. Plus, nah Anda kasih gratis, dapat gratis 5 DVD Korea yang terbaru. Waduh, gimana itu? Kalau misalnya dia punya hobi nonton drama Korea, Anda kasih 5 update DVD film Korea yang terbaru. Kalau misalnya Anda tawarin tuh, Mbak, saya udah nonton semua, saya udah punya kasetnya, tapi kan yang akan datang kan dia belum punya. Nah, Anda bisa kasih garansi. Nanti kalau misalnya kamu pakai jasa saya untuk rias pengantin, yang akan datang saya beliin untuk kamu. Nah, gitu. Ya. Jadi Anda pakai strategi ini untuk bisa menjangkau mereka. Nah, sambil waktu dia krimbatan tuh, Anda tanya-tanya, udah nikah belum, Mbak? Kalau udah ya, Anda tinggal tawarin, Mbak, ada nggak adiknya yang belum nikah? Gitu. Ada nggak tetangganya yang belum nikah? Ada nggak teman-temannya yang belum nikah? Saya kasih diskon lah untuk Mbak kalau misalnya Mbak bisa bawa
orang yang mau nikah terus riasnya ke sini. Ini loh hasil-hasilnya gitu. Di situ baru jualan. Jangan nanti di brosurnya jualan, nggak usah. Anda kasih diskon-diskon yang menarik dulu. Ah, ini masih strategi-strategi umum. Nanti lebih detailnya kita bahas lebih dalam untuk strateginya. Ini hanya menggambarkan apa sih fungsi target market dan apa gunanya untuk Anda tahu target market Anda. Karena lari-larinya nanti ke strategi marketing yang akan Anda buat. Gitu kawan-kawan. Ya. Oke, Anda sudah tahu nih target marketnya, KP1. Nah, materi selanjutnya kita akan bahas tentang pain dan gain. Apa itu pain dan gain? Kita belajar di video yang berikutnya. See you next video.